Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah keluarga tangguh COVID-19 lindungi kesehatan jiwa yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, dalam situasi darurat kesehatan ini, seluruh masyarakat harus mengikuti dan mematuhi berbagai aturan yang ditetapkan pemerintah agar terhindar dari ancaman COVID-19. Pandemi berdampak multidimensi yang berpotensi menimbulkan tekanan bagi masyarakat, terutama psikis. Karena itu, upaya-upaya promotif dan preventif merupakan hal penting guna mencegah masalah kesehatan jiwa, terutama melalui intervensi berbasis keluarga. Lantas bagaimana membentuk peran kuat keluarga dalam menjaga kesehatan jiwa di masa-masa yang penuh tantangan ini? Telah hadir siang hari ini yang pertama narasumber kita Dr. Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selamat siang Pak Sony. Siang Mbak Egi, Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, semangat terus nih Pak Sony kelihatannya ya. Semangat, harus semangat. Semangat, terima kasih ya Pak Sony sudah hadir. Sama-sama. Oke, narasumber berikutnya yang telah tergabung dengan kita melalui video conference dari Yogyakarta. Ibu Diana Setiawati, PhD Psikolog selaku Direktur Center for Public Mental Health atau CPMH Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang. Sehat juga Salam Bu ya. sehat. Ya, Salam sehat. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu melalui video conference dari Yogyakarta ya Bu ya. Oke Sobat Tangguh, sebagai informasi sebelum kita mulai dialog, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah seperti biasa sebelum mulai dialog kita akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Pak Sony. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama saya mau tanya dulu ke Pak Sony ini. Pak Sony, kita kan tahu ya ini kita masih berada dalam situasi pandemi nih. Dan ini sudah hampir 1 tahun ya Pak Sony ya. Dan gak hanya di Indonesia, ini pun juga dialami seluruh negara di dunia ya. Ini juga masih terus berusaha untuk berdamai hidup dalam pandemi ini. Dan ini sampai dengan pandemi ini dinyatakan berakhir, artinya nih kita harus tetap waspada ya dengan segala kemungkinan. Tapi segala kemungkinan ini akan ada apa saja sih Pak? Nah gini Mbak Egit, Bu Diana, jadi pandemi ini COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia, setidaknya di 221 negara. Dan memaksa semua orang untuk beradaptasi dengan keadaan. Pandemi ini telah membuat orang terbatas dalam aktivitas, terbatas dalam mobilitas, sehingga ada kecenderungan orang itu tidak hanya terancam secara kesehatan fisik, tetapi juga secara jiwa. Dalam kondisi pandemi yang kita jaga itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga bagaimana kita memelihara kesehatan jiwa sebaik-baiknya.
mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi tubuh yang fisik yang sehat berdampak terhadap jiwa yang sehat, dan jiwa yang sehat juga berdampak terhadap fisik yang sehat. Oleh karenanya kami mencoba di bidang perubahan perilaku menyusun ya buku nanti ya, mencoba menjaga bagaimana kesehatan fisik selain terjaga juga kesehatan jiwa, kesehatan mental. Karena pandemi ini terus terang berdampak banyak terhadap kehidupan manusia. Pastinya seperti itu ya. Nah, salah satu dampak yang mengena ke psikis itu, terus apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus menyikapinya, baik itu sebagai seorang individu maupun bagian dari kelompok masyarakat secara luas. Nah, jadi ingat bahwa dalam kondisi pandemi ini yang menjadi orang terdekat itu adalah keluarga, ya. Sehingga untuk menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa, peran keluarga adalah hal yang pertama dan utama. Jadi keluarga adalah wahana pertama dan utama di dalam menjaga ketahanan dan kesehatan jiwa seseorang. Nah, makanya kita harus membangun keluarga yang tangguh. Selama masa pandemi ini muncul rasa bosan, ya, muncul rasa jenuh, muncul rasa cemas, muncul rasa takut, ya, emosi dan seterusnya. Oleh karenanya kalau dengan ruang gerak yang semakin terbatas, lalu kemudian interaksi yang semakin terbatas, ada ketakutan-ketakutan, makanya kita harus memelihara jangan sampai kesehatan jiwa terganggu sehingga juga berdampak terhadap kesehatan fisik. Ya, padahal kita butuh fisik yang prima selama masa pandemi ini sehingga kita tidak mudah tertular COVID-19. Baik, sekarang kita coba menggali ya dari perspektif ilmu psikologi. Saya langsung tanya langsung ke Bu Diana. Bu Diana, sebenarnya dari ilmu psikologi ini bagaimana sih sehingga COVID-19 ini bisa berdampak pada kondisi psikis seorang individu dan juga masyarakat ya pada umumnya. Bagaimana juga situasi saat ini dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Iya. Baik, jadi dulu-dulunya gitu ya, ilmu kesehatan itu berpikir bahwa penyakit itu bisa, sakit fisik itu bisa berdampak pada psikis. Tetapi ternyata sekarang ini ya semakin kesini gitu ya, riset menunjukkan bahwa kondisi psikis itu bisa membuat kita sakit fisik maupun bisa merupakan dampak dari sakit fisik. Jadi bisa keduanya gitu ya. Nah, oleh karena itu, di sini ditayangkan nih. Jadi karena apa? Karena di dalam diri kita itu ada mekanisme otomatis. Jadi misalnya kita cemas, kita takut, kita khawatir, itu secara otomatis saraf-saraf kita itu langsung bekerja tanpa bisa kita komando. Karena itu sistem-sistem otomatis mempengaruhi jantung, mempengaruhi darah, mempengaruhi lambung dan seterusnya gitu ya. Sehingga demikian juga ya sebaliknya. Jadi imunitas mudahnya adalah kalau kita cemas gitu ya, imunitas kita bisa menurun. Kalau kita banyak tekanan, imunitas kita menurun gitu ya, dan kita sangat menjadi mudah terkena infeksi. Atau sebaliknya kalau kita kena infeksi kemudian kita sakit, kemudian banyak kekhawatiran, itu berdampak pada psikis kita. Demikian. Jadi dua arah begitu. Karena dua arah pula ini juga harus berjalan paralel, dua-duanya harus di-maintain ya kesehatannya ya, Bu. Betul ya, betul sekali. Oke, tapi sebenarnya nih kalau kita di saat pandemi ini kira-kira kesehatan mental kita sedang drop, ini tuh sebetulnya sama nggak sih Bu dengan gangguan jiwa? Oh ya, jadi mungkin yang perlu diketahui dulu adalah kesehatan jiwa itu bukan kebalikannya dari sakit jiwa. Nah itu ya, jadi kenapa? Karena sehat jiwa itu memiliki syarat-syarat ya. WHO mengatakan bahwa yang dinamakan orang yang sehat jiwa itu dia adalah kondisinya sejahtera, di mana satu mengenali potensi dirinya,
Yang kedua, mampu menghadapi tekanan sehari-hari. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, bermanfaat untuk lingkungannya, untuk sesamanya, begitu. Nah, jadi kalau kita itu ya nggak mendapatkan diagnosis apapun, sakit jiwa, begitu ya, itu juga belum tentu kita itu sehat jiwa, gitu. Artinya apa? Artinya kan karena sehat jiwa itu ya kita harus produktif, harus bermanfaat, gitu. Kita harus tahu alasan kenapa kita hidup, kenapa kita harus melewati pandemi ini, kenapa kita harus jadi bagian dari sejarah ini, dan menghadapi tekanan yang banyak itu kita nggak kalut dan sebagainya, itu orang yang sehat jiwa. Jadi kalau kita, tapi ini berarti sebaliknya juga ya, kita tidak perlu menstigma teman-teman yang sakit jiwa, karena orang yang sakit jiwa pun tidak terhalang untuk mencapai kondisi produktif, mencapai kondisi bermanfaat dan sebagainya. Jadi kalau tadi dibilang, mungkin orang cemas ya, ada yang namanya kita ini dalam kondisi bencana ya, jadi ada yang namanya reaksi normal terhadap situasi abnormal. Jadi kalau kita kadang-kadang khawatir, jangan-jangan takut saya terinfeksi, itu kecemasan yang dalam tanda petik itu bagus, karena kan membuat kita jadi waspada. Dan gitu manusiawi ya Bu ya? Ya, terus pakai masker gitu. Kalau kita nggak cemas sama sekali, itu malah bahaya, karena kan membuat kita kemudian tidak ini pada protokol, tidak patuh pada protokol. Baik. Yang penting kecemasan dan apa-apa yang kita pikirkan tadi tidak sampai membuat kita lumpuh, dalam artian tidak mengganggu produktivitas kita, tidak mengganggu kebermaknaan kita, kebermanfaatan kita pada orang lain. Nah, itu berarti kita sehat gitu. Oke, berarti itu sehat ya. Berarti tadi bisa disimpulkan juga ya bahwa sehat jiwa ini bukan kebalikannya atau bukan lawannya dari gangguan atau sakit jiwa tadi ya. Baik. Nah, Pak Sony, ini kan tadi Pak Sony sempat mention nih keluarga tangguh. Sebetulnya ini programnya kan seperti apa, Pak? Jadi keluarga adalah lingkungan terdekat dan menjadi support system yang penting bagi seluruh anggota keluarga. Jadi pada saat kita mengalami kondisi seperti ini, harus beradaptasi, melakukan perubahan-perubahan, yang terdekat yang bisa mensupport kita adalah keluarga. Ya, karena ini tentu menimbulkan stres, menimbulkan tekanan, rasa bosan, jenuh dan seterusnya, sehingga keluarga itu yang harus mensupport dan bisa menciptakan kesehatan jiwa-jiwa yang sehat. Nah, kemudian yang namanya keluarga tangguh adalah keluarga yang mampu mensupport anggota-anggota keluarganya tadi agar semuanya bisa sehat secara jiwa. Apa yang menjadi cirinya? Nah, ini yang kita gunakan di dalam berbagai kampanye tentang perubahan perilaku. Tagline kita lah kita, iman, aman, dan imun. Ya, jadi keluarga tangguh adalah keluarga yang mampu menuntun dalam keimanan yang baik, ya, beribadah sesuai agamanya, lakukan kegiatan yang bermakna bagi orang lain, menolong orang lain, itu merupakan suatu kebahagiaan. Jadi bagi keluarga yang tangguh, dia yang yakin bahwa menolong orang lain itu adalah bagian dari kebahagiaan, itu adalah keluarga-keluarga yang hebat, yang tangguh, ya. Terus kemudian aman, keluarga tangguh itu bisa memproteksi keluarganya dari virus COVID-19 ini. Tentunya kalau sayang ya dilindungi dong. Iya, betul. Makanya kita pakai tagline juga, ingat pesan ibu, karena ibu adalah orang yang sangat kita hormati di dalam keluarga tadi. 3M itu siapa yang bisa mengingatkan? Ya keluarga. 3M itu siapa yang bisa menjaga? Ya keluarga, ya. Terus menjadi motivator utama ketika kita rasanya kok berat menerapkan 3M. Tapi mengingat di rumah ada keluarga yang juga bisa tertular, maka 3M itu harus kita laksanakan. Nah, yang ketiga adalah imunitas, imun yang bisa menyiapkan makanan yang bergizi, makanan yang enak, terus kemudian menjaga hubungan, olahraga, tidur cukup, dan seterusnya, hati gembira, itu juga keluarga. Jadi hubungan di dalam keluarga ini amat sangat penting. Kalau keluarga itu tangguh, maka keluarga itu punya anggota keluarga yang berjiwa-jiwa yang sehat. Oke, jadi ini menarik ya. Ternyata program keluarga tangguh ini manifestasi dari tagline 3M ini juga ya, Pak Sony ya. Nah, tapi gimana sih Pak Sony supaya kita tuh bisa membentuk keluarga yang tangguh? Nah, hal-hal penting apa nih yang harus kita perhatikan? Yang pertama, tentu lihat apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Kadang-kadang misalkan anak saya, dia bisa ngelihat di laptop lagi sekolah online, tapi nggak konsentrasi.
Apa yang dia butuhkan? Oh ternyata dia butuh didampingi supaya paham ya. Terus kadang-kadang mungkin murung, kita ajak bermain. Kalau dengan anak, kalau saya sendiri, anak itu kita bermain dengan mainannya, dia akan ikut senang ya. Jadi bagaimana kita melihat kebutuhan di dalam keluarga, setiap anggota keluarga pasti punya kebutuhan. Jadi yang pertama harus peka ya. Betul. Terus Oke. yang kedua dengarkan keluhan mereka. Ya, dengarkan keluhan karena kita itu jadi outlet, ya nggak? Jadi outlet, siapa lagi yang mendengar kalau bukan anggota keluarga dan saling menguatkan. Beri rasa nyaman dan bantu agar tenang semuanya. Oke, ini mungkin COVID-19 masih akan lama gitu ya, cukup lama, tetapi kita yakin kalau kita semua melihat ini sebagai sebuah anugerah bisa berkumpul bersama tentu akan bagus. Juga lindungi dari suatu situasi yang lebih buruk. Kadang-kadang ketika seseorang mungkin di anggota keluarga ada yang terkena ya, coba bayangkan Mbak Egit, yang kena anaknya lalu dipisah dari ibunya itu kan tidak berat mudah. banget pastinya ya. Atau suami dipisah dari istrinya, istri dipisah dari suaminya, itu tentu butuh kesehatan jiwa yang baik. Sehingga tadi sudah misalkan sudah positif, kami sudah dialog dengan banyak penyintas. Hal yang terberat pada saat divonis positif adalah ternyata harus terpisah dari keluarga. Dan kemudian berdampak terhadap kesehatan jiwanya, dan itu bisa memperburuk lagi seperti kata Bu Diana tadi, memperburuk kondisi kesehatannya. Jadi timbal balik tadi ya. Ya, dan juga penting sekali dalam keluarga yang tangguh itu kita mengelola harapan. Kita punya mimpi-mimpi yang jelas setelah pandemi ini kita mau ngapain. Lalu kemudian jangan lupa bahwa pandemi ini pasti berakhir, insya Allah pasti berakhir. Nah sekarang kita punya rencana sebelum sampai ke ujung dari pandemi, kita isi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Oke, jadi ini dia yang perlu diperhatikan ya, perilaku untuk membentuk keluarga yang tangguh. Nah saya balik lagi ke Bu Diana. Bu Diana ini sebetulnya kalau dari pandangan seorang psikolog gitu, siapa saja sih Bu yang kira-kira nih rentan mengalami dampak psikologis dari pandemi ini, dan mungkin apa saja faktornya? Ya, satu yang semua orang harus tahu gitu ya, yang diprediksikan mendapatkan efek terburuk dan terpanjang dari pandemi ini kalau kita tidak antisipasi adalah anak-anak. Coba bayangkan ya Mbak Egit, 1 tahun, 2 tahun di rumah saja itu ya, bagi anak-anak gitu ya, itu berbeda maknanya dengan kita. Anak-anak itu yang paling rentan, kemudian anak-anak prasekolah gitu, yang mereka belum punya konsep tentang dunia. Dalam 1 tahun mereka seharusnya udah bisa baca, mereka harusnya udah bisa mengembangkan bahasa, harusnya bisa bersosialisasi dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak segera bergotong royong membuat pandemi ini segera berakhir, kita sebenarnya mengorbankan generasi masa depan. Betul. Coba kita lihat dari studi di Spanish flu ya, Mbak Egit ya, pandemi flu Spanyol 100 tahun yang lalu aja gitu ya. Itu penelitian longitudinal, ternyata anak-anak yang dikandung pada masa pandemi itu kemudian pas besarnya itu mereka secara sosial ekonomi lebih rendah, disabilitas lebih tinggi, kesehatan lebih banyak masalah dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka dikandung pada masa ketika sistem kesehatan sedang sibuk, sedang banyak hal lain yang diprioritaskan ya, dan kita bisa bayangkan. Nah, apalagi anak-anak ini yang dipaksa di rumah, seharusnya mereka belajar sosialisasi harus di rumah dan sebagainya. Tetap, nah itu yang harus kita pikirkan ya semua orang, bahwa kita harus kerjasama, kalau enggak kasihan sekali mereka. Kalau mereka tidak bisa belajar setia kawan, tidak bisa belajar sosialisasi dan lain-lain. Betul. Tapi Terbatas ya Bu ya. Betul, tapi sesungguhnya seluruh lifespan development atau perkembangan kehidupan itu juga memiliki dampaknya masing-masing. Remaja juga berat karena ini saatnya mereka mengeksplor identity, lansia juga berat ya, artinya dari masing-masing itu sebenarnya ada tantangan masing-masing gitu. Ada tantangan masing-masing ya. Seluruh keluarga itu akan terdampak dengan ini karena pilihannya cuma 2 ya, satu terinfeksi, baik jadi misal mereka ini sebagai orang yang terinfeksi atau merawat orang yang terinfeksi, atau yang kedua terdampak secara ekonomi, secara psikologi, secara sosial gitu. Jadi atau malah dua-duanya, sehingga memang ini semuanya kita semuanya menjadi rentan, tetapi anak kecil itu yang paling
Paling rentan ya. Jadi Ya, betul. semuanya punya faktor risiko, punya gejala masing-masing, tapi Betul. tetap ya anak-anak ini ya yang ternyata Betul. kelompok paling rentan. Nah, terus kita sebagai orang tua nih harus bagaimana? Harus bagaimana kita memperlakukan anak-anak supaya tumbuh kembangnya ini tetap optimal walaupun memang mobilitas kita terbatas, tapi juga golden years ini kan nggak bisa diulang ya, Bu Diana ya. Betul, Sebagai orang ya. tua harus gimana dong, Bu? Kembali lagi tadi Mbak, kembalinya ke keluarga gitu. Jadi makanya keluarga itu tulang punggung dari kesehatan jiwa dari semua masa, semua orang ini gitu ya. Dengan cara apa gitu ya. Jadi yang sangat kita khawatirkan kalau masyarakat tidak menyadari itu, jadi anak-anak banyak yang terbiarkan. Keluarga mestinya harus menyadari ya. Jadi tadi Pak Sony sudah menyampaikan kita harus peka dan sebagainya. Jadi intinya itu semua keluarga harus mampu mencapai komunikasi mendalam gitu. Jadi kalau komunikasi itu mendalam, perasaan bisa dibicarakan di dalam rumah, kemudian bisa saling support, kita bisa peka anak kita ngapain gitu, kita juga bisa membicarakan hal-hal pahit dan hal-hal besar gitu. Ya, jadi banyak sekali sekarang ini Mbak Eki, misalnya anak-anak remaja gitu ya, orang tua kehilangan anaknya. Kemana mereka? Apakah pergi? Bukan, tersesat di rimba sosmed dan game gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kembali ke keluarga gitu. Keluarga harus paham, orang tua harus paham bahwa dalam parenting itu ada 3 hal, yaitu ada edukasi, ada stimulasi, juga ada supervisi gitu. Dan tentu saja sebenarnya supervisi anak prasekolah itu jauh lebih mudah daripada supervisi anak remaja gitu. Nah, jadi ya tadi kalau untuk anak-anak prasekolah ya kita harus, orang tua harus tadi tahu, oh dia pengen main, kita temani main. Iya, dibawa keluar ke tempat terbuka ya. Ya, pada saat aman. Terus kita juga harus banyak menciptakan lingkungan tanpa gadget ya, membaca buku, membuat kreativitas dan lain-lain sehingga mereka tetap berkembang semua aspek-aspek motorik dan sebagainya. Ini sebenarnya menjadi tantangan ya Bu Diana ya, karena kan sekarang mungkin orang tuanya work from home, sibuk dengan laptop, sedangkan ini anak terus-menerus minta perhatian orang tua, akhirnya dikasih gadget, screen time-nya jadi unlimited gitu ya. Iya, betul. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ya. Tapi sebenarnya mental set ya Mbak, artinya dulu masa penjajahan mungkin orang-orang tua kita kesulitan nyarikan makan anak-anaknya, ya sekarang ini kita tantangannya beda. Memang kita sekarang harus spend waktu lebih banyak untuk mereka, mungkin harus melakukan hal-hal yang ya itu tantangan kita lah, asal mental set kita itu untuk kebaikan anak insya Allah mudah sebenarnya. Gitu. Oke, nah Bu Diana ini kan gejala dari kesehatan mental ini kan merupakan gejala yang laten ya. Terus bagaimana Bu supaya kita tuh tahu atau mengenali gejala adanya masalah psikis bahkan dari diri kita sendiri maupun dari orang-orang terdekat kita? Iya, jadi kembali ke itu tadi saja Mbak Eki, bahwa sehat mental itu apa gitu, orang yang sehat jiwa itu apa, tadi ciri-cirinya kan tadi dia sejahtera, terus dia tahu potensi dirinya, dia mampu menghadapi stres sehari-hari, nggak kalut, nggak bingung, nggak ini gitu ya, artinya integrated tetap, terus kemudian dia produktif, dia bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau diri kita merasa kok saya mulai nggak produktif ya, berarti ada sesuatu nih yang saya harus break, harus istirahat, saya harus mungkin cerita pada orang lain. Kalau anak kita mulai tantrum mungkin ya gitu ya, jadi dia harusnya sekolah malah ini nggak bisa konsentrasi, malah rewel dan sebagainya. Nah itu adalah hal-hal yang harus kita waspadai. Nanti di buku ini ada reaksi-reaksinya kira-kira seperti apa pada setiap lansia, seperti apa. Beda-beda ya, itu tadi sedikit bocoran ya yang ada di dalam buku ini, sangat menarik sekali sebetulnya ya kalau kita lihat. Nah Pak Sony mungkin bisa dijelaskan kembali, kalau tadi program keluarga tangguh ini nih, kenapa keluarga tangguh ini sangat diperlukan di masa-masa seperti ini? Ya, untuk mengakhiri pandemi ini dan juga kita mengurangi seminimal mungkin dampak dari pandemi ini. Karena pandemi ini betul-betul tadi yang saya sebutkan di awal telah merubah tatanan hidup manusia dan memaksa orang untuk beradaptasi. Nah, sekarang yang tidak mampu beradaptasi itu akan terdampak besar. Yang mampu beradaptasi akan terdampak minimal. Bagaimana seorang itu bisa beradaptasi? Peran keluarga tangguh menjadi penting. Ketika keluarga tersebut tangguh, maka adaptasi yang dilakukan itu adaptasi yang sesuai kebutuhan.
Sedangkan keluarga-keluarga yang tidak tangguh itu mereka tidak mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dan yang menjadi tantangan adalah adaptasi yang dibutuhkan dilakukan secara cepat. Ya, di sini saling mengisi antar anggota keluarga. Butuh afeksi ya, kasih sayang. Karena bagaimanapun juga yang menguatkan antar anggota keluarga adalah kasih sayang itu sendiri. Apresiasi ya. Karena kita harus menghargai setiap peran dari anggota keluarga kita. Lalu utamakan untuk mendorong kualitas waktu yang bersama ya. Quality time. Ya, gitu quality time. Jadi waktu bersama itu betul-betul harus berkualitas. Ini justru menjadi momentum kita untuk mendidik anak-anak kita misalkan dalam konteks perspektif yang kita anggap baik. Ya, jadi itu penting tuh. Bayangkan sebelumnya kita mungkin menyerahkan pendidikan pada sekolah, sekarang justru kita harus menjadi pendidik-pendidik mereka. Lalu harus ada komitmen untuk mengutamakan kepentingan keluarga, ya karena masing-masing punya kepentingan, tetapi kepentingan keluarga adalah yang utama. Komunikasi yang mendalam yang tadi disampaikan Bu Diana. Komunikasi yang mendalam ini penting ya untuk mengurangi beban dari setiap orang dan merasa bahwa setiap anggota keluarga itu penting satu dengan yang lainnya. Jadi itu keluarga tangguh amat sangat dibutuhkan selain untuk mengeluarkan kita dari pandemi. Kalau semua berawal dari keluarga itu bisa patuh protokol kesehatan yang kita kenal 3M itu, maka seluruh keluarga Indonesia bisa patuh, kita akan mengakhiri pandemi jauh lebih cepat. Harapan kita seperti itu ya. Betul. Nah memang kan kita semua ini terdampak oleh adanya pandemi corona ini. Cuma kita aja yang pinter-pinter harus mengelola dan meminimalisir ya dampaknya seperti apa. Nah seperti namanya nih program keluarga tangguh. Keluarga itu kan tentunya kita tidak bisa berperan seorang diri. Banyak anggota keluarga. Tapi kan anggota keluarga ini kan juga terdiri dari berbagai macam generasi. Dari kakek nenek, orang tua dan anak-anak. Nah terus gimana supaya kita menyatukan persepsi, visi dan misi supaya punya pemahaman yang sama. Sehingga bisa tercipta keluarga tangguh. Ya, jadi sebetulnya setiap orang tuh punya keunikannya, punya perannya yang tidak tergantikan, ya. Walaupun mungkin berbeda usia, bukan berarti kemudian harus sama di dalam pemandangan atau pandangan terhadap satu masalah gitu. Tapi mereka bisa saling mengisi, karena tentu pengalaman, pemahaman, pengetahuan yang dimiliki setiap anggota keluarga kan berbeda-beda. Nah, kesamaan visi yang dimaksud ini adalah bagaimana bisa saling melindungi dan bisa mendukung terwujudnya keluarga tangguh tadi. Jadi perannya kakek nenek apa, perannya bapak ibu apa, perannya kakak apa, perannya adik apa, kalau ada keponakan di situ perannya apa. Jadi berbagi peran dengan rasa optimis. Dan kemudian peran-peran tadi bisa membentuk keluarga tangguh. Ya iman aman imun. Ya mungkin lagi-lagi balik ke 3M lagi. Iya. Ya, harus jadi, ya Pak ya. Iya betul. Itu yang kita harapkan betul dari keluarga tangguh ini. Oke, jadi begitu harapannya. Nah, Bu Diana, jangankan tadi dalam satu keluarga ada beda generasi, beda umur. Kepribadian manusia ini kan spektrumnya luas sekali ya, Bu ya. Tergantung dengan karakternya. Mungkin ada yang kurang bisa terbuka atau introvert gitu. Ada juga yang extrovert, sangat outspoken gitu, sangat terbuka. Ini gimana kita sebagai seorang awam ini bisa mengenali kepribadian dan karakter yang ada dalam keluarga kita. Mungkin jadi kalau memang ada yang sesuatu yang tidak beres, terus lantas apa yang kita harus lakukan pertama kali? Ya, jadi memang ada namanya bawaan karakter, keunikan masing-masing, tetapi sebenarnya yang namanya kemampuan komunikasi itu bisa dilatih gitu. Apalagi ayah, ibu itu ya tentu saja memegang peran paling penting ya dalam hal ini. Karena apa? Karena anak-anak itu ya yang pendiam, kadang yang Doman yang sudah Pak Sony bawa nih, dan ini juga kita bisa lihat ya covernya ya. Iya betul. Peran keluarga sebagai pendukung utama. Baik, jadi makasih. Kesehatan jiwa ini yang pertama adalah kita melakukan upaya-upaya preventif, mencegah jangan sampai keluarga mengalami masalah dalam kesehatan jiwa, ya, yang biasanya termanifestasi dalam kecemasan, ketakutan, rasa marah, tidak percaya diri,
emosi, kemudian macam-macam lah manifestasinya. Nah, kita harus mencoba mencegah. Makanya pencegahan itu paling baik dengan membangun keluarga yang tangguh. Yang kedua, bahwa mereka yang sudah mengalami masalah, baik karena terganggu kesehatan fisiknya, lalu kemudian berdampak terhadap kesehatan jiwanya, maka harus dilakukan upaya-upaya kuratif. Jangan salah bahwa kita tahu mereka yang menjadi penyintas begitu selesai dari COVID-19, setelah sembuh, mereka bukan hanya sembuh begitu saja, tapi mereka masih menghadapi ya tekanan psikologis atau tantangan kesehatan jiwa. Oleh karenanya harus ada upaya-upaya kuratif karena memang masih ada stigma di masyarakat ya. Upaya-upaya kuratif agar dia bisa kembali bangkit itu juga dibutuhkan di dalam keluarga. Lalu kemudian yang ketiga ya, upaya-upaya rehabilitatif. Jadi setelah dia sembuh gitu ya, maka dia harus kemudian masuk kembali kepada masyarakat, berinteraksi lagi, hidup normal dan seterusnya. Jadi ada terapi-terapi ya bagi keluarga agar punya kesehatan jiwa yang baik. Nah, yang paling penting juga di dalam keluarga itu ada promotornya. Ya. Siapakah itu? Promotor ini mereka yang ya secara mental tuh lebih kuat biasanya. Nah, promotor ini bisa di dalam keluarga, bisa di dalam komunitas. Belum tentu kepala keluarga ya, bisa siapapun. Belum tentu, ya. kan bisa ibunya, bisa juga kakeknya, bisa juga neneknya, atau bisa juga tokoh masyarakat, tokoh adat di dalam komunitas tersebut. Sehingga promotor ini juga bisa berperan dalam membangun ketangguhan keluarga, ya keluarga-keluarga yang tangguh. Nah, jadi keluarga yang tangguh itu bisa dibangun dari dalam sendiri, diri sendiri, dan juga bisa dibangun melalui intervensi dari komunitasnya. Dari komunitas ya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kami juga telah menerbitkan buku ya. Ini hari ini kami launching bukunya. Bisa di-download di Instagram kami @Satgas Perubahan Perilaku. Satgas Perubahan Ya, Perilaku. betul. Nah, buku ini berusaha disajikan secara sederhana, disusun oleh para ahli, terutama psikolog dan psikiater, ya, karena kita tidak hanya ingin sehat secara fisik, tapi juga harus sehat secara jiwa. Yang diumumkan, mens sana in corpore sano. iya betul. Yang diumumkan kan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Betul. Tapi kan tidak diumumkan berapa yang terdampak secara kesehatan jiwa. Latennya Nah, seperti itu apa? laten kan, makanya Betul. kami mencoba menerbitkan buku ini ya, kontribusi dari bidang perubahan perilaku supaya bisa menjadi salah satu acuan, dan ini dibuat dalam bahasa yang sederhana dengan ilustrasi grafis yang mudah dipahami. Jadi nggak tulisan semua ya. Betul, harapannya bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat. Jadi itu tadi ya, boleh dicek Instagram @Satgas Perubahan Perilaku. Ada link untuk downloadnya atau mengunduhnya di Betul. bio. Betul. Oke. Jadi ada linknya, tinggal di download di situ. Selain itu mungkin buku ini akan didistribusikan lewat mana ke masyarakat fisik ya gitu Pak? Ya, selain medsos juga kita akan distribusikan melalui WA group, ya, tapi akan dicetak tidak banyak ya. Kita juga mengurangi sampah. Ya. Betul sekali. Kita mengurangi sampah dan paperless kan, karena buku juga bisa menjadi media penularan kalau tidak hati-hati. Jadi kami lebih akan ini sebagai e-book ya, digital book, lalu kemudian didistribusikan kepada masyarakat dan silakan di-download secara gratis. Tadi juga saya sempat ngintip-ngintip ya, ini lucu-lucu ilustrasinya. Jadi nggak terlalu textbook dan ini bisa langsung diaplikasikan gitu ya. Ya, jadi Menarik sekali. disusun oleh para ahlinya, tetapi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang awam. Oke, sangat menarik. Ayo di-download ya. Jangan lupa tadi cara downloadnya gimana. Oke, saya mungkin balik lagi ke Bu Diana. Mungkin sambungan audionya sudah terhubung kembali ya Bu ya. Halo, halo. Halo, ya Bu Diana, kalau tadi terakhir kita kan ngobrol soal spektrum karakter orang, kepribadian orang. Ada yang introvert, tertutup, ada Ya. juga yang terbuka, ekstrovert. Ini gimana kita menghandle masing-masing karakter dalam keluarga, dan mungkin apa nih pertolongan pertama jika kita tahu ada yang tidak beres pada anggota keluarga secara kesehatan mental? Ya, jadi sebenarnya untuk memastikan bahwa semua orang itu sehat, baik-baik aja gitu, itu harus dipastikan kebutuhan fisik
fisiknya itu terpenuhi, termasuk ya kebutuhan fisik itu tidak hanya makan minum, tapi rutinitas harian ini bermakna itu harus terpenuhi ya. Jangan sampai kalau orang nganggur-nganggur aja, tidak ada kerjaan setiap hari, itu memang juga bisa mengancam kesehatan jiwanya. Nah, setelah itu jika memang masih ada keluhan, ada sesuatu yang berat dan sebagainya, yang bisa dilakukan oleh orang terdekat, keluarga adalah memberikan support komunikasi yang empatik gitu. Yang Jadi itu empati. aja. Ya, jadi itu keterampilan yang bisa kita pelajari semua. Jadi memang kadang-kadang mungkin ya banyak ya keluarga yang karena tadi tidak tangguh, tidak biasa membicarakan hal besar, sehingga ketika ada masalah PHK misalnya justru saling menyalahkan, berujung pada perceraian gitu ya. Tetapi keluarga yang tangguh itu akan melihat ini sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama. Nah, itu baik. semuanya memang berawal dari itu tadi. Komitmen terhadap keluarga itu yang penting ya, menjadikan keluarga itu penting. Kemudian mengisi waktu keluarga, terus kemudian tadi komunikasi. Jadi sekarang ini mumpung banyak di rumah, apa yang rumah bisa kita jadikan surga, bisa juga kita jadikan neraka. Itu tergantung kita gitu ya. Artinya kan ini saatnya kita mendekati anak-anak yang mungkin tertutup untuk dibuka dengan cara apa? Kita mulai dengan banyak cerita, mulai masuk ke dunia mereka dan seterusnya. Baik, gitu. karena kita tahu ya tidak semua orang bisa menganggap rumah itu sebagai lingkungan yang nyaman untuk dirinya ya. Ini juga bisa jadi momentum untuk berbenah ya. Nah, saya ke Pak Sony. Pak Sony, ini kalau kita tadi menyadari ada yang salah atau ada keluarga kita yang mungkin secara mentalnya mungkin terdampak oleh pandemi ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan mungkin ada hotline atau layanan yang disediakan oleh pemerintah kah untuk kita bisa reach out dengan para ahlinya? Iya, melalui Kementerian Kesehatan sebetulnya ada call center 119 bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan membutuhkan misalkan nasihat ataupun diskusi. Karena bagaimanapun juga tidak semua bisa diselesaikan sendiri ya. Kalau sudah pada gejala yang lebih lanjut, kan kita bisa melihat tuh secara fisik orang itu di dalam keluarga mengalami perubahan. Secara emosi juga biasanya mengalami perubahan tuh kalau gangguan kesehatan jiwa tadi, dan juga secara pikiran mereka bisa terganggu. Nah, biasanya susah tidur sekarang ada namanya coronasomnia tuh. Coronasomnia susah tidur, terus kemudian emosi tuh mudah marah, mudah tersinggung dan seterusnya. Kalau pikiran tuh biasanya konsentrasinya menjadi kurang. Nah, kalau udah menunjukkan gejala-gejala yang banyak tersebut, maka kita harus tentunya membutuhkan bantuan dari pihak lain. Itu tadi ya, di buku ini juga dijelaskan bahwa reaksi dari masing-masing orang berbeda dan dari setiap golongan usia juga berbeda ya. Betul. Anak-anak bisa menunjukkan frustrasinya dengan cara tantrum, remaja seperti apa dan orang tua seperti apa berbeda ya. Jadi ayo kita download ya, promosi lagi ini. Silakan. Download ya buku silakan. Pedoman Peran Keluarga sebagai pendukung utama. Ya, Nah, saya ke Bu Diana lagi. Bu Diana, ini mungkin terakhir dari Bu Diana untuk talk show kita siang hari ini, ada pesan atau himbauan kepada masyarakat kita secara luas, mungkin yang terdampak oleh pandemi ini, bagaimana untuk menjaga kesehatan mental kita? Ya, jadi segala masalah di dunia ini berawal atau berakhir di keluarga. Kali ini dia tidak berawal dari keluarga, tapi berakhir di keluarga. Jadi keluarga memang harus menyadari ya, meskipun berat, meskipun sulit, ini saatnya kita kembali mengambil peran mengedukasi anak, mengambil peran menjaga lansia, mengambil peran saling menguatkan. Itu memang sangat tergantung pada keluarga, sehingga silahkan semuanya memang perlu belajar hal-hal, belajar dengan cepat, karena ini tadi tantangan adaptasi sangat mendadak gitu ya. Tapi insya Allah dengan begitu kita akan semakin menyadari bahwa hidup ini indah bersama keluarga dan kita bisa mencapai bersama-sama. Baik, seperti itu ya Bu Diana. Nah, terakhir mungkin dari Pak Sony untuk dialog kita siang hari ini mungkin bisa diperjelas kembali ini bagaimana nih peran Satgas di bidang perubahan perilaku ini menindaklanjuti hal ini tentang kesehatan mental masyarakat, sambil mungkin diselipkan pesan kepada masyarakat sebagai penutup.
Ya, baik. Jadi selama pandemi ini hampir semua aktivitas dilakukan dari rumah, ya. Dan rumah itu tempat berkumpul keluarga. Bagaimana menciptakan rumah itu menjadi surga bagi kita, tempat yang menyenangkan, ya. Lalu kemudian menjadi tempat yang produktif, bisa mengenali potensi diri, itu kan ciri-ciri dari keluarga tangguh tadi. Nah, itu betul-betul membutuhkan dukungan dari seluruh anggota keluarga. Oleh karenanya kami mencoba melalui buku panduan kesehatan jiwa ini bisa menjadi salah satu referensi, ya. Kami berharap ini bisa menjadi referensi bagaimana cara membangun kesehatan jiwa dengan cara membangun ketangguhan keluarga. Jadi saya berharap juga kami di bidang perubahan perilaku ingin mengajak masyarakat bahwa selama masa pandemi ini mari kita bangun ketangguhan keluarga menjadi keluarga-keluarga hebat sehingga kita bisa mengakhiri pandemi ini lebih cepat lagi. Patuh protokol kesehatan 3M berawal dari keluarga yang tangguh. Kayak tagline harta yang paling berharga adalah keluarga gitu Betul, ya Mas Sony ya. betul, ya. Gitu ya seperti yang kita tahu. Jadi ini memang sangat penting sekali supaya kita jadikan panduan ya kesehatan jiwa ya supaya kita bisa sehat secara fisik dan juga mental. Mensana in corpore sano dan juga menjadikan rumah kita sebagai surga untuk seluruh anggota keluarga. Baik, menarik sekali dengan di launchingnya buku ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk masyarakat ya Pak Sony. Terima kasih Pak Sony sudah hadir dan terima kasih juga Bu Diana sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami dari Yogyakarta. Semoga sehat selalu Pak Sony dan Bu Diana. Oke, Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, serta yang terakhir mengurangi mobilitas. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh. Terima kasih. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah